Selamat pagi semuanya, Ibu, Bapak, dan saudara, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sehat hari ini? Sip. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, kedamaian, kesentosan untuk kita sampai dengan saat ini. Itu artinya Tuhan peduli terhadap kita. Dan kita bersama-sama hendak bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan, mendengar apa yang menjadi firman-Nya, dan mengingat satu lagu yang dipopulerkan oleh Nikita. Berkaitan juga dengan renungan pada pagi hari ini di doa Ibu. Bagi Ibu, Bapak, dan saudara yang bisa lagu ini, ayo kita nyanyikan. Karena bagaimanapun juga lagu ini sangat populer untuk kita semua. Di doa Ibu. Masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung menyerah. Di sore hari nan sepi, Ibu berdoa bersama-sama kita datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi, ya Allah, yang memperkenankan kami bersama-sama hadir bersekutu pada saat ini. Kami hendak memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga hendak belajar sebagian kesaksian dari firman Tuhan. Kami mohon biarlah Engkau sendiri melalui Roh Kudus-Mu turun atas kami, menguasai kami, juga tempat di mana kami berbakti. Sebentar lagi kami juga hendak belajar. Biarlah Tuhan membuka mata hati kami, pemikiran dan hidup kami untuk boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan, biarlah Tuhan kuduskan, layakkan untuk pemberitaan firman itu sendiri. Kami sadar akan keterbatasan hidup ini, akan cacat celah manusiawi kami. Biarlah Tuhan memberikan pengampunan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita hendak bersama belajar dari Yesaya 49. Yesaya 49 ayatnya yang ke-15. Yesaya 49 ayatnya yang ke-15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya,
Aku tidak akan melupakan engkau. Saya ulang. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anaknya dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, konon kabarnya setiap makhluk yang hidup di atas muka bumi ini memiliki ibu. Adakah dari ibu bapak, saudara, anak-anak yang tidak memiliki ibu? Pasti semuanya memiliki. Pernah merasakan dilahirkan, entah itu lahir normal, entah itu lahir sesar. Mari kita mencoba untuk menghayati ulang bagaimana seorang ibu beserta dengan anaknya. Seorang ibu ketika dia mendapatkan bahwa dirinya di dalam kandungannya ada janin, luar biasa kesukacitaan itu ada. Buah hati yang begitu dirindukan sekarang hadir di dalam tubuhnya. Oleh karenanya yang kita perhatikan adalah dia begitu menjaga janin itu, berupaya untuk hidup sehat, selalu memeriksakan kandungannya. Dan pergumulan seorang ibu yang hamil tentu tidaklah mudah. Karena bagaimanapun juga di dalam kondisi tubuhnya, konon kabarnya hormon-hormon di dalam tubuh itu mengalami perubahan. Seorang ibu harus menyesuaikan diri dengan kondisi barunya itu. Dia tidak mau kalau buah hatinya, buah kandungannya mengalami apa-apa. Sehingga dia berusaha keras untuk berjuang demi kehidupan anak yang ada di dalam kandungannya. Padahal saudara, kita juga tahu bagaimana seorang ibu yang hamil tentu dia mengalami bengkak tubuh, tidak nyaman. Ketika tidur miring ndak enak, tidur melumah ndak enak, apalagi tengkurap. Bayangkan kalau seorang ibu hamil lalu tengkurap, bukankah kayak timbangan? Sudah begitu biasanya panasnya luar biasa, tetapi dia tetap bertahan untuk anaknya. Ketika seorang anak itu hendak lahir, bukankah kita juga melihat pergumulannya? Dari ketiga orang anak yang lahir di dalam kehidupan keluarga kami, saya menjadi saksi mata. Bagaimana perjuangan istri saya ketika dia hendak melahirkan anak-anaknya. Indah lahir dengan normal. Dia berjuang keras supaya anaknya bisa lahir dengan baik. Yang kedua, ketiga, lahir melalui sesar. Orang mengatakan bahwa lahir sesar adalah lahir yang sempurna. Tetapi bukankah yang sempurna itu pun juga toh nyawa? Sama, saudara. Apakah ketika sudah melahirkan anak, seorang ibu lalu melupakannya begitu saja, tidak menyayanginya, lalu membuangnya? Kita berbicara tentang kenormalan, kewajaran, yang biasa-biasa saja, yang sehat secara mental maupun jasmani. Dia akan merawatnya. Paling tidak 2 tahun dia harus menyusuinya. Seorang ibu juga harus berusaha keras untuk menjadikan seorang anak ini mampu melakukan tugas kewajibannya seorang diri. Dia mencoba untuk mengajarkan bagaimana cara jalan, bagaimana cara berbicara, bagaimana cara makan, bagaimana cara bermain. Itulah ibu. Ketika seorang anak sudah mulai bertumbuh, bukankah perjuangan ibu juga sedemikian berat, tidak ringan sama sekali.
Kalau saya mencoba untuk mengingatnya, ibu saya cukup berat membiayai sekolah sampai dengan kuliah. Eyang saya yang ngopeni saya sejak kecil, saya melihat juga perjuangannya tidak ringan. Coba bayangkan, ketika ibu saya melahirkan adik saya yang ketiga di rumah sakit yang sama, bapak ngopeni bapaknya yang harus dievakuasi dari Solo ke Magelang, rumah sakit Ida, karena dalam kondisi kritis. Sedangkan saya di rumah sakit yang sama mengalami demam berdarah stadium akhir. Si Mbak Putri yang mengenakan jaret, yang mengenakan kebaya itu harus gendong saya 24 jam. Itulah perjuangan seorang ibu bagi anak-anaknya. Apakah ketika anak itu sudah menikah? Apakah ketika anak sudah mulai memiliki anak kembali, artinya cucu, lalu seorang ibu melupakan anak? Tidak sama sekali. Dia terus berpikir tentang anaknya. Dia mencoba untuk mengasihi juga cucu-cucunya, memperhatikan kehidupannya, memperhatikan rohaninya. Itulah ibu kita. Bahkan ketika seorang ibu harus ditinggalkan oleh suaminya, dia tidak lalu menyerah. Dia terus berjuang untuk kehidupannya, tetapi juga untuk kehidupan anak-anaknya. Demikian pun saat kita membaca Yesaya 49 terlebih ayat yang ke-15. Pada saat Israel merasakan dilupakan oleh Tuhan, tidak diperhatikan oleh Tuhan, ditinggalkan oleh Tuhan, Tuhan menyapa mereka dengan ungkapan, dapatkah seorang perempuan melupakan anaknya sehingga ia tidak menyayangi anaknya dari kandungannya. Tuhan menempatkan diri sebagai seorang ibu, seorang perempuan yang memiliki hati mengasihi buah kandungannya. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Dari penciptaan ketika Adam dan Hawa terjatuh ke dalam dosa, bukankah Allah tidak membiarkan Adam dan Hawa begitu saja? Allah tetap menyapa mereka, di manakah engkau Adam? Ketika harus terusir dari Taman Eden, bukankah Allah juga memakaikan pakaian kepada mereka untuk melindungi mereka? Bukankah selama 40 tahun perjalanan bangsa Israel dari Mesir sampai dengan Kanaan di padang gurun, Tuhan memeliharakan hidup mereka? Tuhan tidak melupakan mereka. Tuhan menjagai mereka siang maupun malam. Saat mereka harus kembali ke Babel 70 tahun, bukankah Allah juga tidak melupakan mereka? Senantiasa kehidupan bangsa itu terpelihara. Tentu demikian juga dengan kita, Ibu Bapak. Tuhan menjanjikan sekalipun dia melupakannya, sekalipun seorang perempuan melupakan anaknya, sekalipun seorang ibu tidak lagi kenal dengan anaknya, Aku, Allah, Tuhan, tidak akan melupakan engkau. Itu yang patut kita pegang. Janji Allah terhadap Israel untuk tidak meninggalkan mereka. Janji Allah juga kepada kita, terus-menerus menopang kehidupan kita. Percayalah itu. Sehingga kalau sampai dengan saat ini, apakah Tuhan melupakan kita? Apakah Tuhan melalaikan tugas kewajibannya? Tidak sama sekali. Tuhan terus ada bagi kita. Tuhan terus memelihara hidup kita.
termasuk saat kita memiliki kerinduan untuk kembali ke gedung gereja. Memiliki kerinduan untuk bersama-sama berbakti di rumah Tuhan. Gereja sudah tertata rapi, Ibu Bapak, Saudara, anak-anak. Tinggal menunggu waktu. Pemerintah daerah memberikan surat aman untuk kita beribadah bersama dengan mempertimbangkan protokol kesehatan. Kalau hari kemarin, hari Selasa, diungkapkan bahwa yang positif dirawat tinggal 16. Kita berdoa yang 16 itu segera sehat kembali. Kita tidak berpikir tentang yang nunggu hasilnya. Kita berdoa yang nunggu hasilnya pun negatif. Sehingga yang 16 segera hilang, segera bebas, dan kita segera bisa bersekutu kembali. Itulah kerinduan kita. Dan melalui peristiwa ini tentu Tuhan juga mengajar kita semakin bersabar, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin menikmati kehidupan apa adanya. Itulah Tuhan kita dengan cara mengasihi kita dengan hebatnya. Aku tidak akan melupakan engkau. Ayo kita pegang. Kita terus berharap, kita terus memohon. Jangan pernah jemu, jangan pernah henti. Tuhan pasti memberikan jawab tepat pada waktunya. Indah sesuai yang ditentukan oleh Dia. Tuhan memberkati kita semua di dalam keberadaan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, mengucap syukur atas kesempatan dan waktu untuk kami boleh bersama-sama mendengar, boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Apa yang Kau nyatakan kepada bangsa Israel, Engkau nyatakan juga di dalam kehidupan kami. Engkau tidak akan pernah melupakan kami. Engkau terus melawat kehidupan kami, Engkau menjagai kami, Engkau menyingkirkan kami dari berbagai macam malapetaka. Berdoa untuk setiap saudara yang letih, lesu, dan berbeban berat akan setiap persoalan hidupnya yang harus dihadapi, yang harus diselesaikan, yang harus terus ditantang untuk purna. Tuhan, saudara-saudara kami yang mengalami depresi karena berbagai macam beban berat yang harus dia pikul, Tuhan akan melepaskannya, Tuhan akan membebaskannya. Saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, kami percaya Engkau memberikan kekuatan kepada mereka untuk mereka bangkit kembali, untuk mereka tetap menantikan dan mengharapkan kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Berdoa untuk orang-orang, saudara-saudara kami, terlebih di Purbalingga yang terpapar COVID-19. Biarlah Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka, sehingga pada akhirnya nanti kami boleh berbakti bersama, boleh bersukacita bersama di dalam Tuhan. Berdoa untuk para medis, berdoa untuk orang-orang yang terlibat untuk menyelesaikan COVID-19. Berdoa untuk gugus tugas yang melaksanakan tugas-tugas mereka. Berdoa untuk pemerintahan bangsa ini yang berupaya baik untuk menyelesaikan setiap kasus yang ada. Engkau topang, Engkau lindungi, Engkau beri umur panjang, berkat Tuhan melimpah dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk gereja milik Tuhan. Engkau beri kekuatan, kenyamanan, kedamaian untuk melaksanakan tugas pekabaran Injil dengan sebaik mungkin. Anak-anak kami yang berjuang untuk kehidupannya ke depan, Tuhan juga akan sertai. Bapa di dalam surga, di tengah perhimpunan kami mohon berkat-Mu untuk kehidupan kami secara pribadi. Oleh karenanya dengar apa yang menjadi seruan pribadi kami ya Tuhan. Inilah sahabat-sahabat kami
Dan biarlah Tuhan sendiri yang memberikan pengampunan akan setiap kekurangan. Dan kami boleh mengakhiri persekutuan ini dengan damai sejahtera yang Engkau nyatakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, demi nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan ini dan kita akan bersama mendengar menghayati ungkapan pujian yang menyatakan bahwa Allah begitu perhatian, begitu mengasihi kehidupan saya dan saudara. Kehidupan kita. Selamat pagi, selamat berjuang, selamat sehat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.